Pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Kupas Kelapa. Nah, Pak Wisnu, tadi sempat saya tanyakan mengenai mitos-mitos atau stigma masyarakat yang sudah terlanjur ada mengenai Kupas Kelapa, dan Bapak juga menjelaskan. Namun tadi ada sempat kepotong, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya, alasan bagaimana kelapa kok jadi jelek sudah saya terangkan tadi ya. Dulu kenapa kelapa itu dianggap jelek? Jadi culprit bahasa Inggrisnya, jadi buronan. Karena kelapa ini dihidrogenasi dalam bentuk atau form hydrogenated fat, kayak mentega, margarin, aneka produk yang berbauran dengan emulsifier, sehingga orang-orang yang makan snack segala macam ya terpapar dengan hydrogenated fat tadi yang berubah menjadi trans fat. Nah, trans fat memang bahaya. Trans fat bahaya. Padahal minyak kelapa kalau tidak dipanaskan, tidak dihidrogenasi, dipanaskan sampai suhu 300 derajat, itu tidak akan berubah menjadi trans fat, dia stabil. Beda dengan minyak lain. Minyak lain itu kalau dipanaskan langsung berubah menjadi minyak trans, dan itu bahaya. Nah, dalam hal ini kalau minyak yang sudah mengalami trans fat itu akan menjadi hambatan kesehatan dalam sistem sirkulasi kita, sistem sirkulasi darah. Dan itu akan merusak jantung, merusak otak, dan sebagainya. Ya, itu betul. Tapi seperti kita tahu bahwa pure coconut oil, artinya minyak kelapa murni seperti yang sekarang kita pegang ini, baik yang di dalam negeri punya saya maupun yang di Cekoslovakia ini ya, Cekoslovakia, terus ini dari Turki ya kan, itu nggak mengandung trans fat sama sekali dan ini pure, makanya disebut akhirnya virgin coconut oil, bukan minyak goreng kelapa, bukan coconut cooking oil. Karena kalau coconut cooking oil itu dibuat dari kopra, kopra sudah mengalami kerusakan, kalau ini tidak. Dan ini murni. Kalau kelapa kan kena sinar matahari, dipanasi segala macam. Kalau ini enggak, suhunya beku. Ketiga, tuduhan yang merusak citra dari kelapa ini, yang katanya merusak jantung karena heart attack, merusak otak ya, stroke segala macam, belly ya, perut yang gendut. Itu sudah dipatahkan dengan riset-riset dunia yang mengatakan bahwa ini justru medium chain fatty acid yang meluruhkan kolesterol, yang meluruhkan lemak-lemak. Karena setiap sendok makan minyak kelapa ini mengandung 119 kalori. Dan itu akan dibakar langsung dalam tubuh. Akhirnya runtuhlah citra buruk itu. Sekarang orang-orang bule mengembangkan ini sampai di luar negeri, lihat kemasannya bagus-bagus. Ini di luar negeri harganya 500.000, sedangkan saya jual nggak sampai 500.000, hanya 100.000. Artinya apa? Artinya kita kompetitif. Ayo kita serang dunia. Kita jangan lagi berdiam diri, tapi terangkan kepada dunia bahwa minyak kelapa ini sehat. Dan Indonesia paling banyak pohon tanaman kelapa ini. Mari kita bersama-sama memajukan ini dalam pengembangan agroindustri kelapa. Begitu, Mas. Baik. Berarti minyak kelapa sangat berbeda, Prof ya, dengan minyak yang lain, seperti yang Prof jelaskan secara ilmiah tadi, Prof ya. Sangat beda, sangat beda. Jadi kalau minyak kelapa ini basisnya adalah medium chain fatty acid, unsur utamanya adalah asam laurat, di mana asam laurat kalau sudah melalui mulut kita dirubah oleh enzim amilase, lipase, dalam perut juga lipase dihancurkan, kemudian langsung kelenjar portal di hati masuk dalam sirkulasi darah kita, dan itu akan mendandani sistem imunitas kita. Itu akan kita bahas pada pertanyaan kedua nanti. Nah, berarti berbicara tadi benefit minyak kelapa jika dibandingkan dengan minyak yang lain. Nah, yang saya penasaran, Prof, nutrisi apa saja yang ada dalam kelapa itu tadi, Prof? Kan dalam daging kelapa itu kalau dipecah menjadi protein, selulose, air, dan minyak. Nah, kalau kita bicara minyak kelapa itu terdiri dari bermacam-macam isi nih. Ada asam lauratnya, ada asam miristat, palmitat, dan sebagainya. Tapi yang paling utama dari minyak kelapa murni ini adalah asam laurat. Nah, asam laurat inilah yang justru menjadi sumber kesehatan kita. Pertama, dia memiliki kalori sekitar 116 kalori per sendok makan.
Nah, kebutuhan kita berapa? Misalnya dalam sehari kita butuh 2.500 kalori. Berarti kita butuh dari nasi berapa, dari karbohidrat lain berapa, lemak berapa, minyak berapa. Kalau kita makan 5 sendok makan sehari VCO atau minyak kelapa ini, kita sudah cukup terpenuhi kalorinya tanpa harus menjadi gendut. Begitu ya, karena langsung dibakar langsung. Patokannya 1,5 ml kali berat badan. Nah, berat badan saya sekitar 70 kilo, sehingga saya butuh kurang lebih 100 ml per hari. Artinya seukuran seperti ini. Ini saya sehari minum ini, mengkonsumsi ini. Ini saya kasih biasanya ke nasi, diaduk jadi seperti nasi uduk, ke sayur, atau saya minum langsung, kasih minuman coklat segala macam, sehingga habis. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak makan nasi, sehingga kebutuhan nasi orang Indonesia itu harusnya sudah bisa direduksi banyak sekali. Kita kekurangan nasi besar sekali. Jadi kalau one day no rice, orang jadi tersiksa karena jadi lapar. Insya Allah dengan ini jadi tidak lapar ya, dengan VCO ini, karena merasa kenyang dan energinya terpenuhi. Kedua ya selain imun sistem itu metabolisme, karena dia memperbarui organ tubuh kita, antibakterial, antiviral dan sebagainya, sehingga sistem kekebalan, metabolisme dan energi terpenuhi 3 aspek. Nah 3 aspek itu terpenuhi sudah cukup bagus dong untuk suatu produk. Baik, baik, menarik Prof penjelasannya. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita akan tetap kembali setelah yang satu ini.